Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tetap semangat untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, pada kesempatan di pagi hari ini saya bersama dengan Mas Bahrudin. Ya. Naam. Bahrudin apa Bahrudin? Abdurrahman Bahrudin. Abdurrahman Bahrudin, pemuda yang pernah juga kita upload, namun sudah lama tentunya juga mungkin kita kangen dalam perkembangan hijrahnya, baik secara personal beliau maupun kawan-kawan di sekitarnya, baik di kawasan Lamongan. Kebetulan saya sedang di Lamongan, sedang silaturahim ke rumah orang tua di tanah kelahiran saya di Kemlaki, Babat, Lamongan. Alhamdulillah. Dan pagi ini alhamdulillah kedatangan tamu Mas Bahrudin. Nanti kita akan berbincang-bincang sebentar. Mohon maaf karena saya lupa nggak bawa tripod, bawanya cuman apa ini, tongsis sehingga insya Allah juga tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi kemanfaatan pembicaraan omongan kita mungkin dalam seberapa jam atau 20 menit ke depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Al-Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana perjalanan hijrahnya untuk Lamongan, bagaimana? Alhamdulillah dalam Islam Jamaah sudah mengalami perkembangan, terutama juga di kelompok Jerikan sudah ada perkembangan. Alhamdulillah. Dulu cuma keluarga saya, sekarang juga ada dari keluarga sebelah, dari teman-teman dekat juga ada yang hijrah dari Islam Jamaah. Jerikan itu daerahnya ikut mana? Itu daerahnya ikut daerah Ngambek. Kalau Islam Jamaah. Di dalam Islam Jamaah daerahnya Ngambek, tapi kalau kecamatan Sukodadi. Kecamatan Sukodadi. Ya, dari di daerah sana itu termasuk dulu menjadi cerita sejarah berdirinya Islam Jamaah di sana juga ya. Berdirinya Islam Jamaah di Lamongan. Di Lamongan tuh iya. Kalau di daerah Ngambek tempat genderang perang, terjadinya perang besar itu di daerah Ngambek terutama. Oh gitu ya. Iya. Jadi malah genderang perang besarnya di mana dulu waktu Pak Haji Nur Hasan diceritakan itu daerah Ngambek. Daerah Ngambek itu dulu. Daerah Ngambek. Lamongan, Kota Menyok, Kota Menyok. Ada berapa daerah satu Lamongan? Satu Lamongan itu 9 daerah. 9 daerah. Alhamdulillah. Bagaimana setelah kita kemarin podcast kurang lebih kan setengah tahun yang lalu ya? Setengah tahun yang lalu. Nah. Bagaimana untuk perkembangan saat ini mulai tampak ya? Oh, Oke, sing hijrah juga ya? Ya alhamdulillah sudah mengalami perkembangan, terutama juga di wilayah Babat, di daerah Babat. Alhamdulillah ada perkembangan juga. Daerah Babat lumayan. Terutama yang dari Depot Mirah itu. Oh iya. Depot Mirah kan juga ada yang hijrah itu kan. Kira-kira nih sampai nek sing bunglon ndak yang dijerikan itu? Kalau di dusun di kelompok Jerikan, di wilayah Jerikan wilayah saya itu sebenarnya yang bunglon itu Mas 35% yang saya ketahui. Oh bunglon. Yang bunglon. Pernah komunikasi kok sampai ngerti tandanya bunglon bagaimana? Dia pernah bilang begini sama saya. Masjid itu udah marekno, menenek semari, aku sembahyang neng kono. Oh, antum sedang bersama-sama keluarga. Bersama warga di sana sedang membangun masjid. Ada berkata seperti itu, musolamu masjidmu dan arekno. Mene aku sembahyang neng kono, nek ana kajian iso digawe kajian bisa. Ya, artinya kamu punya masjid nanti bisa mungkin buat pindahan dari Islam Jamaah ke situ. Berarti seperti punyanya Pak Sultan Arifin Aulia. Sultan Arifin, kemudian Pak Husnul Yakin di Babat itu di Babat juga sama. Nah, terus apa keresahan rata-rata sing di bunglon itu, keresahannya apa? Maksudnya sampai berani menyatakan seperti itu, mungkin sampean pernah mengungkap. Nah, keresahan yang awal itu satu dari masalah infak persenan. Oh, infak persenan. Infak persenan sebagai alat sahnya
wajib Islam. Wajibnya masuk surga. Nek bayar persenan Orang itu masuk sudah surga. dinas neraka. Oh gitu. Iya kan seperti itu ajaran dari awal dari dulu. Berarti padahal pekerjaan di kelompok sampean rata-rata apa? Kebanyakan itu kuli bangunan, pekerja di luar negeri TKI di Malaysia. Oh betul. Rata-rata itu TKI di Malaysia. Rata-rata TKI di Malaysia, terus dia merasa keberatan, dia merasa protes tentang masalah infak persenan. Masalah infak persenan. Lah gimana lagi Mas? Setiap bulan 10% ya kan? Terus tiba-tiba apa waktu membangun masjid ngutang ke Kediri. Pusat. Akhirnya apa? 10 tahun lebih itu masjid di kelompok Jerkan yang besar itu Nggak lunas-lunas. belum selesai 100%. Belum jadi. Sekarang pun kubahnya pun baru jadi kubahnya. Tapi padahal udah punya utang di pusat. Padahal Pak itu punya utang dengan pusat. Maksudnya apaan itu? Wes bayar 10% sakmono akeh. Lah kok kene ngutang. Nah, disinilah keresahan awal. Keresahan yang kedua itu kejadian ketika pada waktu itu orang tua saya kan hijrah. Pas waktu hijrah dia masuk ke rumah ini door to door lah. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Saudara-saudara terutama. Nah, ada seorang mubalik di situ pernah bilang begini. Senajan negara Indonesia gak negara hukum, Indonesia gak negara hukum. Kajaripin wajib dipateni. Bapakku. Kajaripin bapak wajib dipateni. Alasannya apa? Karena dia itu satu hijrah dari Islam Jamaah dan yang kedua apa? Menghasut warga-warga Islam Jamaah tadi untuk keluar dari Islam Jamaah. Jadi karena gara-gara untuk menghasut keluar itu dia halal dibunuh gitu. Halal maksudnya. Dibunuh ibaratkan. Halal dibunuh. Dan itu akhirnya mengetuk hati-hati jamaah. Iya, disitulah yang ada yang mengetuk hati-hati jamaah yang terketuk. Mungkin lihat bapak sampean apa bahasanya yo sopan, yo ndak ada masalah dengan jamaah. Sehingga disegitukan yo kono yo untuk mosok wong apik arep dipateni ndak kira-kira ngono. Terus ada juga ada yang mengatakan jangan berhubungan dengan dia. Padahal apa? Dia itu masih saudara saya. Nah itu maksudnya apaan itu? Padahal apa? Dia masih saudara saya. Jujur Mas ya, satu dusun di dusun Jerkan itu 75% itu keluarga Sendenaji. Sendenaji ku mbaku. Sendenaji ku mbaku. 75%. Kalau misalkan dia memutus tali persaudaraan, udah pasti dia sudah sudah pasti sudah dinas oleh Allah bahwa dia akan masuk neraka. Gitu ya. Iya. Saudara itu yang diminta seperti itu untuk memutus tali persaudaraan. Ya, berarti itu termasuk menjadi sebuah keresahan tersendiri. Keresahan tersendiri. Sehingga yang Jerkan sendiri juga ada di kelompok sampean ada hampir 30% sampai 30% lebih 35%-an lah. Alhamdulillah. Ya. Tapi kan memang sini kan mereka kerasa itu kan setelah ada gelombang hijrah gitu. Artinya kalau dulu kan hidup di komplek jamaah komplek jamaah kan fine aja, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, tidak ada masalah. Terus karena ada banyak yang hijrah juga. Kemudian terbuka hatinya satu persatu. Terutama juga dari channel ini Ribet Agli Salim. Oh gitu. Itu yang terutama itu. Berarti ada yang nyimak nih kono. Ada yang menyimak. Ribet Agli Salim berarti jamaah-jamaah di kawasan Jerkan juga banyak yang melihat, yang subscribe, yang ngintip itu lah. Ya semoga nanti juga omongan sampean juga video ini juga bisa sampai kepada mereka. Semoga saja. Dan akhirnya membuat mereka semakin terbuka. Semoga saja, amin. Tapi secara Lamongan sendiri pernah nggak konfirmasi kawan-kawan yang berkembang hijrahnya itu piye cara sama sepengetahuan sampean semakin lama semakin meningkat ya insyaallah ya. Ada yang mengatakan seperti itu, akeh sing metu teko Islam Jamaah iki ana apa sebabnya? Terutama dari teman-teman dari Muhammadiyah. Gitu. Kaget kabeh. Iya kok akeh sing metu tiba terutama nang Sugiyo ngene kaji sak keluargane kok metu. Terus mana yang ngono? Sing wong nongong dhisik Muhammadiyah saiki balik nang gone Muhammadiyah Pak Imam Zaro. Oh gitu, iya. Saiki balik mana nang gone Muhammadiyah? Dulu Muhammadiyah masuk juga Islam Jamaah, sekarang kembali lagi ke Muhammadiyah.
Ya ya tiba ya. nopo lah, tiba kejadian ini ngerti ajaran ini. Ajarannya sing paling fatal opo misalnya cara sampean ngerti rak sampean rong fatal Kan gini, kalau yang sudah diketahui oleh teman-teman Muhammadiyah terutama, itu ada yang pernah berkata kepada saya begini, Mas, sampean apa Mas, kok metu kok apa kok Islam jamaah keluar dari Islam jamaah langsung masuk ke Muhammadiyah. Lah piye tat aku lebu nang gone Muhammadiyah kok mergane Muhammadiyah ku rodo amaliyae, tapi hanya satu yang menjadi kendala dalam Islam jamaah itu akidah. Akidah, keyakinan selain dari Islam jamaah itu kafir mutlak ya. mutlak, kafir secara mutlak. Artinya Kafir sepenuhnya, bukan kafir separuh-separuh, enggak, sepenuhnya kafir. Mbak, masanya ajaran ini maksudnya sama meyakini ajarannya seperti itu ya. Iya, memang ajarnya seperti itu. Artinya dari mulai kalau saya kan misalnya Soko Solo Raya, walaupun saya orang asli sini, kemudian ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kediri yang menyampaikan juga sama. Berarti benar ya di Islam jamaah itu takfir atau bahasanya mengkafirkan selain golongannya itu benar ya. Sekali, 100% benar. Makanya Bapak sampean juga mau apa itu dibunuh babi ya kan? Iya. Karena kenapa? Karena sudah lain paham, beda paham bahasanya dia. Kalau dikatakan beda paham atau beda pendapat, beda pendapat dalam hal apa? Kalau dalam hal muamalah itu bagian dari sunnah. Tapi kalau berbeda dalam hal akidah lah, ini mengarah pada keyakinan. Karena kenapa? Karena akidah itu berurusan dengan rukun iman. Rukun iman. Rukun iman ada berapa sih? Ada 6. Apa itu? Satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya. Itu yang namanya akidah. Itu yang namanya rukun iman. Ya. Jadi masalah gini, kan kondo-kondo dulu kan mengatakan bahwa Lamongan itu coba termasuk salah satu kota yang bersejarah dari berdirinya Islam jamaah. Namun alhamdulillah sampai sekarang juga tidak ketinggalan untuk bersejarah juga dalam rangka untuk hijrah dari Islam jamaah. Karena jadi, kenapa? Karena yang hijrah pertama kali yang paling ramai itu Sugio. Dulu itu kan tahun 2020 yang paling ramai Sugio. Makanya Pak Mauludin datang ke Masjid Sugio di Masjid Arihan. Iya. Dia mengatakan, "Lah pi mana sing ramai yo? Sugio kene tok serame kok sandindi yo." Mas ngomong ngono Mas, pas waktu Pak Mauludin hijrah iku udah tekan nang Arihan. Iya. Terus sekarang kok malah Jawa Tengah yang lebih luar biasa saya akui. Sangat ledakan besar itu kalau Jawa Tengah itu. Saya akui Mas, Lamongan kalah sekarang ini beda dengan dulu. Iya, ini ya tadi dapat informasi juga dari Klaten juga, alhamdulillah meledak lagi. Akhirnya dan Imam Lombok tadi alhamdulillah juga menyatakan hijrah. Nah, itu resepnya apa Mas? Kok bisa seperti itu? Kalau Lamongan dengan Jawa Tengah kok beda, itu resepnya apa sih? Iya, saya kira sama aja. Jadi saya kira sama aja gini, cuman gini ya. Ya intinya gak bosen-bosen ya, kondo-kondo gak bosen-bosen. Artinya walaupun dalam keadaan kita sudah mapan, bisa ngaji, bisa tertib, tapi jangan meninggalkan yang di dalam. Jadi terus continue lah, istiqomah lah bahasanya. Istiqomah terus. Jadi jangan kok awake dhewe ngaji nyaman salah masjid terus kemudian awake dhewe langsung hilang, lali enggak betul. Dakwah. Ya, bukan seperti itu. Jadi kita harus tetap mengajak di sisi-sisi kesempatan yang sekiranya kesempatan itu bisa kita lakukan. Tapi terutama diskusi ya. Diskusi ilmiah lah kalau bisa itu. Itu perlu. Jadi makanya awake dhewe cara bahasanya aja leren-leren. Saya katakan terus-menerus. Seperti halnya mereka juga mempunyai keyakinan bahwasanya pendoktrinan itu akan dilanjutkan sampai terus-menerus ila yaumil qiyamah kan, sampai ngono to Islam jamaah. Sampai mati itu. Sampai mati itu jangka pendek itu sampai mati, jangka panjangnya kan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat kan seperti terus itu. Terus berdakwah. Makanya metode seperti itu juga kita pakai tinggu. Nah, monggo barangkali Allah paling membuka hatinya, dan kenyataannya seperti itu juga. Iya, yang gumen loh. Kok bisa cepet ngono aja? Jawa Tengah itu langsung. Insya Allah Lamongan juga bisa, karena jumlahnya Lamongan itu walaupun 8 daerah, tapi 9 daerah. 9 daerah, tapi secara cacah jiwane juga sedikit tau mesti. Sedikit ya. Sedikit yo. Paling ngakeh Srekan Esan.
Bandingan Jawa Tengah itu kan, Jawa Tengah kalau di Solo Raya itu bisa satu daerah 5.000, 4.000, minimal 5.000, 4.000, 5.000. Satu kabupaten itu ya. Satu daerah. Enggak, satu daerah itu 8 kabupaten. 8 daerah. Satu kabupaten ada 8 daerah. Kalau satu daerah dapat ribuan, 5.000-an, berarti 40.000. Ya. Itu terutama kelompok jenengan dulu ya, daerah jenengan. Iya, daerah saya terutama daerah saya. Jadi sampai basis-basis, tapi ya tetap bahwa dia tetap semangat. Jadi nggak usah wala ya khaufuna laumata laim, jadi tidak takut celaan orang yang mencela, dan jangan bosan untuk berdakwah. Engkau mendapatkan celaan dari orang lain. Jangan pedulikan. Biasa. Sampaikan dori ya biasa saja. Terus berjuang, terus berdakwah gitu. Dan Allah memberikan hasil. Alhamdulillah ya, Jawa Tengah seperti itu. Lamongan semoga saja lah. Lamongan juga seperti itu, pasang strategi. Makanya kawan-kawan kalau bisa strategi sampean dengan teman-teman. Ya, terutama ajarkan barang dan sebenarnya. Masjidnya lo udah dadik no, dan gue ya semoga saja nanti separuh dan iso meneh. Amin insyaallah seperti itu. Oke, kiranya cukup ya. Naam. Jazakumullah khairan kasiran sama Mas Muhammad Abdurrahman Barudin. Apa Mas Bagus? Halo, Pak Bas. Apa pada Bagus? Mungkin demikian dari saya. Salam akal sehat, salam akal waras. Salam makan selamat wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.